1, 2, 3. Oke. Ada recording, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan tetap bersemangat. Siang hari ini kembali jumpa di acara Online Solution Seminar Indonesia, kerja bareng Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur, Aptiknas, Asosiasi Pengusaha TIK Nasional, Arebi, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, DPD Jawa Timur, media online kabarbisnis.com, dan Gadin Institute Gadin Jatim. Baik, terima kasih buat Anda semua yang masih setia bergabung di acara Online Solution Seminar Indonesia, yang kali ini kembali kita mengangkat diskusi dengan tema peluang bisnis di masa-masa pandemi dan masa-masa new normal, tetapi ada keinginan pemerintah untuk menjalankan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Masih bersama saya, Abidul Utomo, bersama Pak Tritan Saputra, ada Pak Sujarwo, ada Pak Julis Aribowo, dan ada Pak Teguh Tribuana. Siang hari ini begitu luar biasa, setelah kemarin kita sempat was-was juga ya. Gimana nggak was-was? Kondisi ekonomi yang semakin hari juga belum menunjukkan ya, peningkatan atau pertumbuhan yang signifikan, tapi kita tetap bersemangat. Nanti kemarin, ya, tepatnya di hari Kamis, kita mencoba untuk menyampaikan materi diskusi tentang bagaimana nasib bisnis kita semuanya saat pemerintah akan kembali menjalankan pembatasan sosial berskala besar. Siang hari ini saya juga mohon maaf dengan kondisi suara yang kurang kelihatan fit, tapi kita tetap bersemangat siang hari ini untuk menyapa Anda semua, kita berdiskusi, kita bisa memberikan solusi, karena di acara Online Solution Seminar Indonesia ini adalah solusi bicara yang tidak sengaja atau yang boleh dibilang tanpa disadari sudah jalan di volume ke-91. Luar biasa. Bentar lagi ada volume ke-100 yang nantinya tentu ada sesuatu yang spesial di Online Solution Seminar Indonesia. Baik, ini saya sapa dulu Pak Sujarwo. Kalau kemarin agak sedikit tampilan melo gitu ya. Melonya adalah karena waduh PSBB lagi nih. Bagaimana nasib bisnis kita? Tapi kita sekarang bicara peluang bisnis di masa nantinya diberlakukan kembali ya pembatasan sosial berskala besar. Mungkin kita, Pak Tritan, kalau jika masih ada waktu bisa memberikan paparannya sekilas sambil nanti disambung oleh Pak Wowo dan Pak Julis, termasuk ada Pak Teguh. Silakan Pak Tritan. Oke, karena Pak Tritan mungkin belum bisa sambung, Pak Wowo silakan Pak. Baik, Pak Oki, saya coba kali ini kita menanggapin masalah PSBB ini dengan tetap semangat ya, tentunya ya. Karena kalau kita kemarin saya sempat mendengar daripada pernyataan menteri ya, kalau memang di sektor Menteri Pendidikan ada saatnya emang pandemi ini membuat beberapa sektor itu membuat prediksi bagi pelaku usaha beberapa ya. Jadi kondisi yang begitu tertekan dan ramalan akan kemunculan resesi seharusnya
kita sikapi sekarang dengan bijaksana, ya. Kita sikapi sekarang bijaksana. Nah, secara umum memang dunia bisnis ini memang akan menghadapi seperti apa yang dikatakan tadi, ya. Tapi kalau kita melihatnya justru dalam kesusahan selalu ada kesempatan yang akan tumbuh. Nah, ini nanti kan sektor-sektoral mana saja, bidang-bidang mana saja yang akan tumbuh gitu kan. Kalau misalnya dinilai dari korporasi manufaktur itu memang sedang mengalami masalah. Jadi sektor itu sedang mengalami masalah terkait dengan tenaga kerja, terkait dengan pasar, dan terkait permintaan yang menurun. Ya. Nah, kemudian salah satu faktor yang meningkat yakni sektor pendidikan. Ini mengalami peningkatan melalui program belajar virtual. Ya, ini udah kelihatan kalau misalnya kita dari pendidikan saat ini putra-putri kita itu ada perbedaan gitu kan. Nah, dari segi sektor bisnis tadi mengalami penurunan. Cuman inilah kondisi-kondisi memang yang beberapa sektor ada penurunan, beberapa sektor ada kenaikan gitu Pak Oki. Nah, sementara untuk sektor pendidikan itu emang mengalami kenaikan melalui program belajar secara virtual gitu ya. Karena apa? Karena sekarang belajar itu tidak datang fisik ke sekolah dan ini akan banyak berubah. Nah, di saat-saat inilah sektor-sektor daripada teman-teman yang bisnisnya di bidang IT ya, itu bisa memanfaatkan apa-apa yang bisa disupport untuk program-program non fisik ke sekolah ini atau secara virtual gitu. Jadi anggaran daripada Kementerian Pendidikan APBN itu saya rasa untuk membangun ruang-ruang kelas sekarang ini pasti akan berkurang. Pasti akan berkurang karena yang menunjukkan fisik itu berkurang karena dampak dari COVID-19 ini memberikan peluang dan cara baru dalam proses belajar mengajar gitu ya. Nah, meski demikian sektor yang tergantung pada keberadaan fisik nantinya akan semakin berat. Misalnya transportasi seperti bus, perusahaan-perusahaan bus ya. Terus kemudian kendaraan-kendaraan umum atau pribadi ya gitu. Jadi boleh disimpulkan itu people movement yang paling banyak. Pertama terdampaknya. Kemudian dampaknya ini kepada urgent movement. Karena harus ada barang yang melalui transportasi. Nah, makanya ada beberapa kebijakan-kebijakan yang kira-kira boleh untuk terus berjalan. Misalnya logistik sembako dan produk kesehatan. Nah, ini mesti harus tetap berjalan. Ini yang akan naik nanti Pak Oki, ratingnya akan naik gitu kan. Nah, menurut kira-kira ada dua hal penting yang akan dilakukan perusahaan untuk berjalan, untuk bertahan dalam kondisi saat ini. Yaitu pertama mungkin ya ini mengelola arus kas atau cash flow perusahaan. Laba dan rugi atau PNL-nya dikelola dulu dengan baik. Dan juga neraca-neraca perusahaannya. Nah, karena ini perusahaan-perusahaan yang neracanya itu tergantung pada platform e-commerce-nya gitu ya. Di mana perusahaan yang tergantung pada e-commerce-nya itu menikmatin cash flow-nya naik, PNL-nya membaik, kerugiannya berkurang gitu ya. Walaupun tidak besar balance sheet-nya, namun mereka tidak bermain di perbankan yang mengandalkan aset atau balance sheet-nya itu ya. Jadi itu yang pertama gitu. Yang kedua melakukan investasi berbentuk upscaling terhadap pekerja. Jadi itu kira-kira beberapa hal Pak Oki yang bisa kita sampaikan gitu.
Monggo Pak Oki, lanjut Pak Oki. Ya, baik. Terima kasih Pak O. Dan memang ya ini ya kita mesti optimis ya kalau bicara akan kembalinya diberlakukan PSBB berskala besar, ya kan? Ini saya mengutip salah satu kutipan dari keterangan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bapak Rosan P. Ruslani, mengatakan penerapan PSBB yang akan total ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha untuk mampu bertahan. Ya, kenapa? Tentunya tantangan ini harus mampu menavigasi dan beradaptasi dengan penerapan PSBB total jilid 2 ini ya, cara jilid 2, dan mampu berkembang di tengah tekanan pandemi, kontribusi untuk perekonomian nasional. Memang sangat sulit dan memang sangat-sangat memprihatinkan ya, karena Ketua Kadin menyampaikan bahwasanya untuk berkembang dan akselerasi perekonomian di tengah tekanan pandemi, ya, memiliki tekanan yang sangat besar bagi dunia usaha. Dan itu dibutuhkan terobosan-terobosan untuk supaya dunia usaha ini mampu bertahan di kondisi krisis yang berkepanjangan. Sementara ada catatan dari Wakil Menteri Luar Negeri, ini menyebut pandemi ini sudah mulai membunuh manusia dan krisis ekonomi juga berimbas pada membunuh tata kehidupan manusia. Ini saya mengutip dari beberapa media, dari bisnis.com, ya, menilai perlu menghitung ulang proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal 4 akibat adanya PSBB total untuk wilayah Jakarta. Jadi Pak Yowo, besok ini PSBB-nya total ya, total. Ini perlu disampaikan total ini ya. Jadi betul Pak Oki. PSBB-nya ini total dan memang ya ini dampak penurunan kinerja ekonomi akibat pembatasan sosial, ya, tentunya tidak hanya terimbas di DKI saja, tentunya juga akan terimbas di kota-kota lain. Karena barometer pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dari ibu kota negara, yaitu DKI Jakarta. Dan memang ada beberapa pengecualian secara khusus yang diberikan kepada industri manufaktur, ya kan, untuk sektor usaha melakukan langkah-langkah protokol kesehatan yang baik. Dan ini yang menjadi, ya pun was-was juga jika PSBB dipukul merata, maka banyak industri-industri manufaktur yang akan tumbang. Tapi kita tetap bersama. Baik, saya menunggu Pak Julis bisa bergabung untuk menyikapi ya bagaimana optimisme kita dalam menghadapi krisis yang berikutnya dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar jilid 2 dan total di DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Silakan Pak Julis. Iya, terima kasih Pak Oki Trihutomo. Semoga semakin sehat Bapak dan tetap semangat. Amin Pak, terima kasih. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Saya mencoba menambahkan sedikit gambaran tentang PSBB jilid 2 yang akan dilakukan secara total, terutama di DKI. Kita ingat pertama kali PSBB diberlakukan juga karena berawal dari DKI juga dan bersambung ke Surabaya. Nah, ini Surabaya ini sebagai kota terbesar setelah
Jakarta tentunya harus berhati-hati, jangan sampai PSBB jilid kedua juga akan terjadi di kota Surabaya. Harusnya kita sudah waspada, Pak. Peran serta supaya PSBB jilid 2 tidak terjadi di Surabaya juga tidak melulu pada pemerintah, tapi juga peran serta dari seluruh masyarakat ya, seluruh warga, seluruh pelaku usaha, seluruh ya mungkin dari bidang pendidikan juga melakukan peran sertanya. Nah, sehingga bisnis atau industri yang sudah ada sekarang ini, yang sudah mulai berjalan meskipun tertatih-tatih menghadapi new normal, ini bisa tetap berlanjut, bertahan, dan berkembang. Jadi jangan sampai terus langsung dilakukan rem mendadak lagi. Nah, kita hindari. Nah, sehingga peluang-peluang bisnis saya yakin juga masih ada. Saya tadi sengaja menulis, ada tulisan yang saya tulis, salah satunya adalah kreativitas. Kalau kita melihat ada 11 yang diizinkan, mungkin salah diantaranya itu ada transportasi logistik, ada komunikasi ya, provider dan seterusnya. Mungkin ini juga peluang-peluang kita bisa untuk mengembangkan bisnis kita, kreativitas kita untuk bisa mengambil peluang-peluang dari sektor-sektor yang mungkin pada saat PSBB nanti bisa tetap diizinkan buka atau beroperasional. Jadi memang kalau pun seandainya harus bertahan, ya tentunya kita tetap ada kontinuitas untuk produktif, tetap untuk melakukan pembaruan. Mungkin meskipun bisnis kita harus sedikit mengalami perubahan, ya, kehati-hatian dalam keuangan, kehati-hatian dalam menentukan langkah kebijakan. Saya rasa demikian. Kita harus tetap optimis dan kita ikut berperan serta supaya PSBB kedua tidak terjadi di Surabaya. Begitu Pak Oki dari saya kembalikan. Terima kasih Pak Oki. Baik Pak Julis, sambil menunggu Pak Oki, saya sedikit menambahkan tentang Pak Julis tadi ya, bahwa ada beberapa. Siap Pak Oki, sudah kembali? Ya silakan Pak O. Siap. Sambil tadi menambahkan sedikit dengan Pak Julis, memang benar apa yang dikatakan Pak Julis, tidak semua bidang ya yang yang PSBB atau dinonaktifkan. Ada beberapa bidang yang masih boleh tetap berjalan namun dengan kapasitas minimal. Jadi disinilah kita harus ambil selahnya, ambil sesuai dengan protap yang ada gitu kan. Nah, bidang-bidang selain Pak Julis katakan tadi logistik gitu ya. Nah, bidang keuangan itu masih boleh. Bidang komunikasi dan teknologi informatika itu masih diperbolehkan. Kemudian bidang yang energi masih dibolehkan. Bidang bahan pangan atau makanan atau minuman, ini yang berkaitan dengan pakan, makanan dan minuman. Nah, tentunya bidang kesehatan, nah yang mungkin main di alat-alat kesehatan, support kesehatan, ini tetap bisa berjalan ya Pak Julis. Nah sekarang ini perhotelan juga boleh berjalan, perhotelan juga dengan kapasitas minimal. Jadi kemudian ada beberapa lagi yang bidang konstruksi juga masih boleh berjalan. Kemudian industri strategis, nah,
Nah, industri strategis ini yang kira-kira berhubungan dengan khalayak masyarakat, kayak gitu ya. Harus tetap bisa berjalan. Kemudian layanan-layanan dasar seperti utilitas publik, industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu. Nah, itu masih boleh berjalan. Dan kemudian pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, ini masih boleh berjalan gitu kan. Nah, itu diantaranya saya menanyakan Pak Julius yang kira-kira barangkali teman-teman yang informasinya karena berada jauh dari Jakarta, apa-apa yang boleh diberlakukan di Jakarta, ini saya kutip dari pemerintahan DKI Jakarta. Kemudian yang dilarang atau tidak diperbolehkan itu seluruh tempat ibadah ditutup dengan penyesuaian ya, terbatas pada komunitas lokal. Kemudian seluruh tempat hiburan harus ditutup. Nah, ini yang bisnisnya di bidang-bidang karaoke, hiburan dan lain-lain, ini yang praktis tertutup. Nah, yang 11 bidang tadi sebelumnya itu masih boleh berjalan. Jadi ada beberapa yang memang harus ditutup, yaitu termasuk usaha makanan ya, usaha makanan hanya menerima pesanan untuk dibawa pulang dan diantar. Nah, ini sebenarnya dari posisi untuk usaha makanan ini, di sini saya pernah mengetahui ada satu aplikasi yang bagus. Aplikasi ini bisa untuk menjembatani bisnis-bisnis usaha makanan itu tetap berjalan gitu. Nah, ini kemarin kalau nggak salah disampaikan oleh Pak Tritan itu dengan ada yang namanya aplikasi Miber. Nah, aplikasi Miber ini yang kemarin nama Pak Tritan sudah dijelaskan masih bisa menjembatani, bisa memberikan suatu jembatan kepada pengusaha-pengusaha makanan yang menerima pesanan untuk dibawa pulang dan diantar. Tidak sesimpel itu, namun banyak faktor kelebihan-kelebihan tentunya yang kemarin sudah disampaikan tentang aplikasi itu. Nah, hal berikutnya yang ditutup oleh pemerintah DKI ya ini seluruh kegiatan publik dan kegiatan masyarakat harus ditunda ya. Tidak boleh ada kerumunan sama sekali di lingkungan publik. Nah, kemudian transportasi publik kembali dibatasi dengan ketat dan jam-jam operasionalnya juga ganjil genap untuk sementara ditiadakan. Itu kondisi Jakarta berdasarkan kutipan dari pemerintah DKI itu. Demikian Pak Julius tambahan saya, Pak Oki. Demikian tambahan-tambahan dari saya. Kembali ke Pak Oki. Baik, terima kasih Pak Owo. Kalau tadi sempat disampaikan, ya masih ada optimisme ya. Ternyata memang soal PSBB ini ya masih ada peluang-peluang yang bisa dikerjakan. Ya, karena kembali lagi, kenapa pemerintah, terutama DKI Jakarta, menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, secara total, ini secara total ya, ini nggak main-main, ini secara total, berarti konsep secara total ini pasti aktivitas ini dilarang untuk dilakukan. Ya, karena apa? Karena tren peningkatan jumlah kasus aktif meningkat cukup tinggi. Ya, ini angkanya juga nggak main-main, 3.000 dalam satu harinya. Ini bukan angka yang kecil gitu ya, dan terus meningkat hingga pada data-data yang terbaru yang kemarin sempat kita ulas juga beberapa catatan selain yang disampaikan oleh berita-berita yang ada di media-media baik elektronik, online, media cetak yang menyebutkan kondisional terbaru ini cukup memprihatinkan, khususnya yang ada di kota besar yang itu berimplikasi kepada bisnis yang ada di Indonesia khususnya di kota besar, taruhlah di DKI Jakarta,
di Jabodetabek, Surabaya, Jawa Timur khususnya, ya kan? Karena sebenarnya kita cukup optimis. Kenapa? Karena kita sudah melewati fase PSBB yang pertama. Dan taruhlah kemarin secara nasional meningkat 3.860 kasus. Bayangin ya, 3.860 kasus. Dan kalau kita lihat di Jakarta, ini sudah yang terindikasi, ya, ini luar biasa ya, di angka 50.000 ya, kasus 671, tinggi sekali ya, 50.000. Dan angka kematian yang nomor 1 adalah di Jawa Timur dengan 2.688 angka kematian diakibatkan oleh penyebaran virus COVID-19. Saya juga akan mengambil sisi positif bahwasanya persoalan yang kemarin sempat disampaikan bahwasanya indeks ya, saham itu melonjak ya, atau ibaratnya yaitu bukan melonjak apanya, turun ya. Jadi nilainya itu turun. Nah, ini bukan main-main ya, terkoreksinya. Cukup memprihatinkan di perjalanan bisnis di Indonesia. Ini saya sebut saja, tentunya di PSBB jilid 2 akan memberikan pengaruh yang besar ke pasar dan kembali memberikan efek kejut ke masyarakat. Karena dalam beberapa minggu terakhir, aktivitas ekonomi sudah mulai kembali bergerak dan menunjukkan pemulihan meskipun belum signifikan. Tetapi begitu ada kejutan PSBB jilid 2 yang rencananya total, maka indikator ekonomi diproyeksikan akan mengalami penurunan. Dan ini bukan rasa pesimis, justru ini memacu kita untuk tetap optimis, tetap bersemangat, dan seiring dengan itu masyarakat sudah mengalami proses adaptasi, baik dalam proses perubahan berproduksi dalam sistem persaingan ekonomi, ya kan? Dan juga dari sisi untuk mencari peluang-peluang bisnis yang baru, apalagi dengan pemanfaatan teknologi atau digitalisasi yang sempat disampaikan Pak Wowo barusan, dan tentunya dampak pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus mengalami penurunan, ini diproyeksikan terrevisi kembali turun dari 0,6% menjadi 1,6% di tahun ini. Ya, tentunya ini kita masih bisa bersyukur karena di negara lain sudah di atas minus 5%. Untuk kontribusi efek ya, efek proyeksi turunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan di dunia. Baik, saya juga akan sapa rekan-rekan yang sudah bergabung di acara online solution seminar hari ini. Ini ada Pak Teguh. Pak Teguh, mungkin bisa diinformasikan dari pelaku-pelaku bisnis di taruhlah di Jawa Timur ya, tentang apa yang menjadikan, kan kita sudah terbiasa, ibaratnya sudah melewati fase pembatasan sosial berskala besar di jilid pertama. Ini sudah mulai merangkak untuk kembali recovery, tapi ada kejutan baru, adanya PSBB jilid kedua, meskipun itu berlaku di DKI Jakarta. Tapi tentunya DKI Jakarta ini karena motor ekonominya, ya, barometer ekonominya itu memang terlihat dari ibu kota DKI Jakarta. Saya kira juga ingin tahu perkembangan yang ada di
pelaku bisnis yang ada di Surabaya, mungkin di Jawa Timur, kira-kira bagaimana dengan adanya kebijakan pemerintah seperti ini. Silakan Pak Teguh. Ya, siang Pak Oki. Ya. Seperti yang telah kita lewati pada PSBB yang pertama, itu kita juga pernah merasakan Pak Oki, dampak untuk keterlambatan, misalkan kita untuk ekspedisi pasti mengalami kemunduran atau keterlambatan gitu Pak. Jadi misalkan kita pasti ada ketergantungan dengan Jakarta, masalah untuk barang-barang yang dari Jakarta. Untuk yang pertama kemarin kita ada misalkan pesan sesuatu alat, itu ada keterlambatan. Nah, ini untuk ke depan misalkan ini terjadi seperti itu, pasti dampaknya di sektor perdagangan pasti ada keterlambatan dan ada ini Pak. Intinya otomatis untuk penambahan biaya lainnya karena ada kemunduran dan ada pasti kesulitan di sektor lainnya yang mempengaruhi untuk ketergantungan karena yang di Jakarta ada PSBB-nya. Jadi pasti ada ini Pak, dampaknya yang di kita misalkan yaitu seperti kemarin kita pesan alat itu, pesan barang ada keterlambatan. Terus dampak lainnya misalkan dari sektor ke ekonomi, misalkan biasanya kita misalkan ada penagihan apa-apa, itu pasti ada kemunduran Pak. Jadi ada beban mental di bidang keuangannya juga begitu. Terus untuk dampak lainnya Pak, mungkin ada yang kemarin kan kita sudah melewati, itu yang melewati sudah ada juga karena kemarin belum selesai, intinya dia masih berjalan merangkak, ini ketambahan lagi, pasti dia dampaknya lebih parah lagi Pak gitu. Jadi ada yang sudah melewati, ada yang baru berdiri, ada yang baru merangkak sudah kena lagi, pasti lebih berat lagi Pak. Ada yang begitu Pak Oki. Terima kasih Pak Oki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Dan memang ya Pak Teguh sendiri merasakan saat memang berkomunikasi atau menjalankan bisnis dengan partner-partner yang ada di pusat, di ibu kota negara, yang dimana di sana utilitas industri dan mungkin juga banyak pelaku-pelaku industri besar, di mana yang di Jawa Timur atau di Surabaya ini adalah rata-rata berpartner dengan mereka-mereka yang para kalangan pengusaha atau pebisnis di Indonesia, di kota besar khususnya DKI Jakarta. Ini menunjukkan memang benar, tentu pasti ada pengaruh. Cuman ya itu tadi, gimana bisa mengatasi atau optimisme dalam supaya meyakinkan untuk mendorong bagaimana bisnis kita, peluang-peluang untuk menjalankan bisnis di masa nanti ya. Ini informasinya akan diberlakukan di hari Senin, tanggal 14 September, itu PSBB total di DKI Jakarta akan diberlakukan. Ini sekilas saya mengutip juga tentang salah satu Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin di DKI Jakarta menghimbau kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan kembali pemutusan hubungan kerja atau PHK pada para karyawan. Nah, ini yang memang ditakutkan ya. Karena imbasnya kalau perekonomian turun, industri sudah tidak bisa kondisi pasar maupun di kondisi produktivitas sudah turun juga, maka otomatis cost daripada industri ini akan semakin tinggi. Bagaimana untuk bertahan?
Ini ada beberapa catatan yang memang akhirnya ada beberapa perusahaan yang secara terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK atau merumahkan sebagian dari karyawannya atau pekerjanya. Dan ini diharapkan ada ajakan untuk tetap tegar dan semangat menghadapi ketidakpastian ini dan semaksimal mungkin tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Usaha harus mendukung dan membantu pemerintah dalam mengendalikan dan mematikan penyebaran COVID-19. Pemerintah dapat membuka kembali keran-keran aktivitas ekonomi untuk bisa kembali menggairahkan ekonomi di Indonesia, terutama juga berimbas kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan catatan yang benar-benar menjadi poin utama mendekati diberlakunya pembatasan sosial berskala besar jilid 2 yang kembali lagi di DKI Jakarta. Ini yang ditakutkan nanti daerah-daerah terutama yang memang menjadi daerah-daerah zona merah. Kalau saya lihat zona-zona merah yang ada di Indonesia itu ya, yang kedua adalah Surabaya Raya, Jawa Timur ya. Tapi untuk kotanya adalah Surabaya Raya. Dan itu cukup tinggi ya. Surabaya ini merahnya sangat pekat ya. Selanjutnya ada di Yogyakarta, ya, ada di beberapa kota. Jadi kalau lihat bentuk mappingnya, terbesar DKI Jakarta, kedua adalah Surabaya Raya, ya, berikutnya adalah ada di Denpasar ini juga, ya, cukup tinggi angkanya. Ya, jadi kita sebut kalau bicara provinsi, nomor 1 DKI Jakarta, nomor 2 Jawa Timur, nomor 3 adalah Jawa Tengah, nomor 4 adalah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Papua, Sulawesi Utara, Banten, Riau, Sumatera Barat, dan yang paling terakhir, ya, provinsi yang kecil sekali kasusnya itu di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi ini bukan jadi anekdot terus Nusa Tenggara Timur aman terus kita eksodus ke Nusa Tenggara Timur ya, tidak ya. Tapi ini bentuk kemungkinan di sana juga masyarakatnya sadar terhadap bahaya COVID-19 sehingga benar-benar menjalankan protokol kesehatan sesuai arahan dari pemerintah di daerahnya masing-masing. Dan kasus-kasus ini perharinya ini dirasa masih sangat tinggi. Ini ternyata berimbas sekali dengan potensi penurunan dari pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Baik, saya sapa kembali Pak Wowo. Kalau tadi Pak Teguh sudah menyampaikan, Pak Wowo ini sebagai prinsipal, kira-kira setelah mengalami proses PSBB jilid 1 dan akan kembali dijalankan PSBB jilid 2, nah ini siap-siap kayaknya OSS ini akan ada hingga edisi 1000 ini Pak. Karena apa? Karena kita sudah tidak bisa lagi menjalankan aktivitas bertatap muka, ya, atau kita melakukan meeting secara fisik, ya, ketemu, silaturahim, atau mungkin kita lagi pengen mendemokan produk-produk kita kepada partner-partner, mitra-mitra bisnis kita secara live, ya, di luar dari pemanfaatan teknologi berbasis daring atau online. Mungkin bisa disampaikan Pak, atau mungkin ada kiat-kiat yang memang selama ini dijalankan masa PSBB jilid pertama kemarin, apakah efektif untuk dilakukan di PSBB jilid kedua Senin esok lusa ya, beda 2 hari ke depan ya, tinggal 3 hari maksud saya. Hari Senin 14 September pemerintah
Provinsi DKI Jakarta menerapkan PSBB total. Silakan Pak. Baik Pak Oki, terima kasih Pak Oki. Memang PSBB ini terasa sekali Pak Oki, seperti yang pertama dikutip dari kementerian tadi, bahwa sektor-sektor kami ini mengalami penurunan Pak Oki gitu kan. Dan solusinya kami secara online ini memang membantu sekali secara efisiensi terhadap kita kalau memasarkan produk-produk kita, memberi penjelasan, pemaparan, dan diskusi, dan lain-lain. Ini sangat membantu dan sangat bermanfaat Pak Uki. Namun dari sisi, kembali lagi Pak Uki, masyarakat sekarang ini adalah sudah bisa menilai atau membelanjakan cash flow-nya perusahaan masing-masing atau individunya ini terhadap suatu produk atau barang yang sifatnya kebutuhan pokok Pak. Jadi kebetulan saya kemarin mengutip dari salah satu polling terbanyak Pak Uki, bahwa bisnis-bisnis apa aja sih yang kira-kira bisa memberikan peluang di saat-saat pandemi atau PSBB ini Pak Uki. Jadi saya lihat bisnis-bisnis saya itu masuk nggak dalam kategori yang polling-polling terbanyak yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya saya mungkin boleh sharing sedikit ya, yang beberapa di antaranya bisnis dropshipper. Ya, dropshipper ini meningkat Pak Uki, gitu kan. Ya. Kalau bisnis dropshipper meningkat, mungkin bisnis saya nggak bisa mengikuti ini Pak Uki, gitu kan. Ini saya checklist saja Pak Uki satu-satu. Nah, kita kan cari tren di sistem Google Trend itu kira-kira apa sih yang dicari masyarakat sekarang ini. Ternyata di dalam mempertahankan untuk bisnis pandemi yang ada sekarang ini ada beberapa ya, termasuk dropshipper ya. Kita tidak bisa mengikuti kalau dropshipper ini gitu kan. Bisnis kita tidak cocok. Ada lagi yaitu makanan, bisnis makanan ya. Jenis mungkin ini yang bisa ngikutin adalah teman-teman kita yang mempunyai aplikasi Pak Uki. Aplikasi F&B ini karena bisnis ini meningkat menurut trennya gitu kan. Nah, itu aplikasi ini sangat-sangat bisa digunakan dalam bisnis di saat-saat pandemi ini. Kepada siapa? Kepada yang kira-kira orang bisnisnya lari ke makanan karena sedang hits gitu ya. Nah, itu yang bisa kira-kira dari teman-teman yang ada di OSS ini, bisnisnya apa-apa aja mungkin. Kemudian freelance, penulis lepas. Nah, ini guru kita Pak Julius ini ya, ada kesempatan ini. Mungkin menulis tentang suatu properti atau pemeliharaan gedung dan lain-lain gitu Pak Uki ya, Pak Julius ya. Nah, ini kalau ini lihat dari pollingnya itu kan, ini masuk kategori ini adanya kesempatan untuk bisnis ini Pak gitu. Jadi itu beberapanya. Ada lagi Pak Uki yang kira-kira mungkin saya bisa coba bacakan pulsa elektronik. Nah, kita bukan ini bisnisnya. Jasa pembuatan website diantaranya masuk Pak Uki dalam list. Nah, jasa pembuatan website ini mungkin teman-teman IT yang bergerak bilang SDM nih. Nah, ini bisa naik nih ratingnya harusnya ya. Karena ini kita melihat dari jasa kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat akhir-akhir ini Pak Uki. Jadi terus kemudian ada salah satunya itu konten kreator. Nah, konten kreator ini dibutuhkan bagi yang bisnis-bisnis yang membutuhkan mungkin kreasi-kreasi dari produk, profilnya dan lain-lainnya. Itu meningkat Pak Uki menurut polling ini Pak Uki. Kemudian jasa desain grafis ini udah pasti yang sifatnya ini adalah bisa dilakukan dengan virtual atau jarak jauh gitu kan. Nah, itu Pak Uki kira-kiranya yang ada lagi nih Pak Uki, jasa layanan penyemprotan. Mungkin waktu itu saya pernah di OSS ini melihat teman-teman dari RIB atau dari mana ya yang ada mobil kemudian mobil itu dimodifikasi untuk semprotan. Itu bisa ditawarkan jasanya itu karena naik nih Pak Uki ratingnya Pak Uki. Itu yang kemungkinan peluang-peluang aja ya. Peluang-peluang yang bisa disampaikan
menurut daripada data yang ada polling terbanyak apa sih yang trennya saat ini itu. Paling itu Pak Oki yang bisa saya sampaikan Pak Oki. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Oki. Baik, terima kasih Pak Wo. Luar biasa, ada banyak peluang-peluang yang bisa kita kerjakan nanti di masa pemberlakuan kembali ya, pembatasan sosial berskala besar jilid 2 secara total di DKI Jakarta. Ya, di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Ini sekali lagi ini tetap bisa memacu semangat kita untuk tetap semangat ya dalam menjalankan bisnis, dan banyak sekali peluang-peluang yang bisa dikerjakan atau dilakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu pula lah yang membatasi perjumpaan kita atau diskusi kita pada siang hari ini di acara online Solution Seminar Indonesia, kerja bareng Kamar Dagang dan Industri, Kadin Jatim, Aptiknas Asosiasi Pengusaha TIK Nasional, AREBI Asosiasi Real Estate Broker Indonesia DPD Jatim, media online kabarbusiness.com dan Kadin Institute Kadin Jatim. Terima kasih atas kehadiran Pak Triton Saputra, Pak Sujarwowo, Pak Julis Aribowo, Pak Teguh, Tribuana, ada Bu Ati, mungkin juga tadi ada Pak Kholik ya, Pak Kholik sudah tidak kelihatan. Terima kasih atas semuanya, dan sekali lagi kita para pengusaha, para pebisnis akan tetap bersemangat dan tetap yakin bahwasanya kita bisa menghadapi krisis yang luar biasa ini dan segera keluar dari pandemi COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap bersemangat. Terima kasih Pak Oki, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Terima kasih Pak Wowo, Pak Oki, Pak Joli, semua teman-teman. Ya, terima kasih.